Drama lelaki untuk dicintai, mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Bujang. Bujang bercita-cita menjadi seorang nelayan, tetapi, Bujang tidak dapat mencapai cita-citanya, karena Bujang mabuk laut. Setiap kali menaiki bot atau perahu ke tengah laut, Bujang terkujur lesu, dia akan alami muntah-muntah setiap kali sampai ke daratan. Semuanya bermula ketika ayah Bujang meninggal dunia. Ayah Bujang meninggalkan pesanan yang wajib Bujang penuhi. Ayahnya berpesan agar Bujang menjaga ibunya dengan baik. Bujang juga diminta mencari seorang istri untuk dijadikan peneman hidup dan meneruskan legasi keturunan. Bermulalah misi pencarian seorang istri. Bujang terlalu sibuk bekerja. Bujang menjalankan perniagaan menjual ikan-ikan segar serta mempunyai beberapa buah kolam ikan. Disebabkan terlalu sibuk bekerja, Bujang menyerahkan urusan mencari istri kepada Magmiah, ibu kandungnya. Magmiah bersungguh-sungguh mencari seorang wanita yang sesuai dijadikan menantu. Malangnya, setiap kali masuk meminang, pinangan Bujang ditolak. Kebanyakan wanita kampung memberi alasan, Bujang terlalu tua untuk dijadikan suami. Tidak dinafikan, ketika itu Bujang digelar lelaki terlajak tua. Umurnya ketika itu ialah 35 tahun, rakan seusianya sudah berkahwin dan beranak pinak. Hanya Bujang yang tertinggal ke belakang. Magmiah sampai memanggil dukun untuk melakukan proses ritual mandi bunga, kononnya untuk memudahkan proses mencari seorang istri untuk Bujang. Bujang tidak mau ibunya terus melakukan ritual yang salah di sisi agama. Bujang berhubung dengan Tok Imam untuk memberi nasihat pada ibunya, dan Tok Imam menyelipkan topik tersebut dalam ceramah yang dijalankan. Kebetulan ketika itu, Magmiah juga hadir mendengar ceramah agama yang Tok Imam laksanakan. Pernah sekali, Bujang hampir berjaya mencari pasangan. Magmiah meminang seorang gadis cantik, yang juga sekampung dengan Bujang. Ketika majelis pertunangan dijalankan, Bujang terpaut hati menatap kejelitaan wanita itu. Namun, semuanya terbatal, selepas mendengar suara si gadis cantik yang sengau, Bujang sampai tidak sadarkan diri di majelis pertunangan yang terpaksa dibatalkan. Magmiah semakin buntu, begitu juga Bujang, dia hampir putus asa mencari pasangan hidup. Bujang mula serahkan takdirnya pada Tuhan. Di sisi lain, sebuah keluarga yang sudah lama menetap di bandar, memutuskan kembali semula ke kampung. Sepasang suami istri, yaitu Seha dan Harun bersama Hawa, anak mereka, menetap di kampung selepas bertahun-tahun menetap di bandar. Seha telah tamat perkhidmatan sebagai seorang guru, dan sebab itulah juga mereka mula mengusahakan tanah di kampung. Hawa, seorang gadis berusia 21 tahun ikut sekali. Hawa sangat bosan di kampung, semua kawan-kawan di bandar. Harun dan istrinya mengajak Hawa menziarahi Magmiah, rakan lama mereka di kampung itu, dan Hawa berkenalan dengan Bujang. Perkenalan mereka tidaklah bermula dengan baik. Hawa menyindir nama Bujang yang dikatakan ketinggalan zaman. Magmiah dan orang tua Hawa bersepakat menjodohkan Hawa dan Bujang. Mereka sama-sama berkenan dengan anak masing-masing. Di awal rancangan perjodohan, mereka tidak tahu Bujang dan Hawa sebenarnya sering bertengkar bila berjumpa. Bujang sebenarnya pernah beberapa kali terserempak dengan Hawa, terutamanya ketika gadis itu sedang perlukan pertolongan. Misalnya, kejadian Hawa jatuh motor selepas bertembung dengan sebuah kereta, yang sedang menuju ke hospital karena istri si pemandu kereta mahu bersalin. Bujang mengangkat Hawa naik ke lori, dan dihantar ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Boleh dikatakan, setiap kali bertemu, Bujang dan Hawa sentiasa bertekad bagai anjing dengan kucing. Tidak pernah sekalipun mereka berbual secara baik, ada sahaja perkara yang menimbulkan konflik. Sehinggalah satu masa, Bujang mendengar cadangan perjodohan dengan Hawa dari ibunya. Bujang tidak berpikir panjang, dia bersetuju, tetapi sebenarnya Bujang ada niat lain. Bujang mau berikan pengajaran pada Hawa selepas wanita itu bergelar istrinya kelak. Ketika Hawa mendengar rancangan perjodohan dengan Bujang dan Bujang bersetuju, Hawa sangat tidak berpuas hati. Hawa datang ke warung dan ketika itu Bujang ada di situ. Hawa dan Bujang mengejutkan pelanggan yang sedang makan. Mereka bergaduh sampai guling-guling atas lantai. Banyak kerusi dan meja rosak akibat perbuatan mereka. Insiden pergaduhan antara Bujang dan Hawa membuat orang tua mereka mahu membatalkan rancangan perjodohan. Namun, ketika Magmiah datang berjumpa ibu dan ayah Hawa, Hawa tiba-tiba mengubah keputusan. Hawa bersetuju mahu berkahwin dengan Bujang. Awalnya, Harun dan Seha tidak percaya pada Hawa, tetapi Hawa menegaskan dia sudah tidak sabar menjadi istri Bujang. Selepas mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, mereka pun membuat persediaan perkawinan. Hawa mula mengawal pergaulan Bujang, dia tidak mau Bujang bergaul atau layan mesra perempuan lain.
Satu kampung tidak dapat melupakan hari perkawinan Bujang dan Hawa. Bujang membuat satu kejutan, dia membuat bot di atas lori, mereka naik ke atas lori, keliling satu kampung. Selepas berkahwin, Bujang dan Hawa masih macam anjing dan kucing, suka bertengkar mulut, masing-masing suka berjaga sampai lewat malam. Ibu dan ayah mereka mulai risau hubungan tidak dapat dirapatkan dan gagal mendapat cucu. Tetapi, pertengkaran tidak berkekalan lama, mereka mulai dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ketika cinta mulai berputik, tiba-tiba Hawa ingin bekerja, dia ternampak iklan kerja kosong sebagai seorang pelayan restoran, dan selepas mendapat persetujuan dari Bujang, Hawa menghadiri temu duga. Dalam borang kerja kosong yang diisi, Hawa ada masukkan maklumat pendidikan bidang perakaunan, dan Hawa diambil bekerja sebagai seorang kerani akaun. Kebetulan ketika itu, bos di tempat kerja Hawa yaitu Megat, sedang mencari seorang kerani akaun, yang bertanggung jawab menguruskan perincian keuangan syarikat. Hawa semakin sibuk bekerja, tiada lagi masa bermesra dengan Bujang, kerja pejabat juga dibawa ke rumah. Hawa sebenarnya tidak mahir dalam bidang perakaunan, Bujanglah yang membuat semua kerja. Bujang terpaksa menguruskan bisnis sendiri dan kerja Hawa. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Hawa dan Bujang sudah saling jatuh cinta. Hawa heran mengapa dia belum berbadan dua. Mereka sempat membuat pemeriksaan, dan mereka terbukti sehat, cuma belum diberikan rezeki zuriat. Sedang dibuai bahagia, muncul pula seorang wanita yaitu Diana, sepupu Bujang. Diana anak yatim piatu, Magmiahlah yang telah menjaga Diana, sejak orang tua Diana meninggal dunia. Diana yang sudah dewasa, mulai mencari kehidupan baru di Kuala Lumpur. Diana berjaya mendapatkan pekerjaan di sebuah syarikat besar. Malangnya, Diana terjerat cinta palsu seorang lelaki bernama Hakim, bos di tempat kerja Diana. Hakim sengaja perangkap Diana untuk jatuh cinta padanya, mereka terlanjur dan akhirnya Diana berbadan dua. Hakim tidak mau bertanggung jawab, dia tuduh Diana hamil anak orang lain, dan akhirnya Diana berhenti kerja, dan balik ke kampung dengan satu misi, Diana mau jadikan Bujang sebagai pasanggup. Diana tidak tahu Bujang sudah berkahwin, sepanjang berada di Kuala Lumpur, dia jarang berhubung dengan Magmiah. Setiap kali Magmiah telepon, Diana sering beri alasan sibuk bekerja. Ketika tahu status Bujang sudah menjadi suami orang, Diana tidak ambil kisah, dia melakukan pelbagai cara untuk meruntuhkan rumah tangga Bujang dan Hawa. Rumah tangga Bujang dan Hawa mulai bergolak sejak kepulangan Diana. Hawa cemburu melihat Bujang rapat dengan Diana. Hawa dapat rasakan, Diana coba merampas Bujang. Lebih mengeruhkan lagi keadaan, Hawa pulang ke rumah ibu bapaknya selepas bergaduh dengan Bujang. Diana coba mengambil kesempatan, Diana mulai meracuni pikiran Bujang. Diana menyatakan, Hawa tidak hormat dan tidak sayang Bujang, sebab itulah Hawa sanggup keluar dari rumah tanpa kebenaran suami. Selepas rahasia kehamilan Diana terbongkar, Magmiah beri syarat pada Diana, jangan keluar rumah jika mau tinggal di rumah itu. Magmiah tidak mau menanggung malu, dan dicaci jika orang kampung tahu, Diana mengandung anak luar nikah. Diana tidak mau malu, dia minta Magmiah pujuk Bujang untuk berkahwin. Diana berpendapat, perkawinan dengan Bujang mampu menutup aib keluarga. Magmiah tidak masuk campur urusan Diana, dia mau Diana berterus terang pada Bujang. Macam biasalah, Bujang salahkan Diana karena mencemarkan nama baik keluarga. Jika Diana tidak pergi ke Kuala Lumpur, Bujang yakin, Diana tidak akan ditimpa masalah sampai mengandung anak luar nikah. Ketika Bujang buntu memikirkan masalah rumah tangganya, Diana sampaikan pada Hawa mengenai rancangan perkawinannya dengan Bujang. Hawa merajuk dan balik ke rumah orang tuanya. Sehinggalah satu masa, Hawa dihantar ke klinik, dan dokter memaklumkan Hawa dan Bujang bakal bergelar ibu bapak. Bujang dan Hawa gembira, tetapi Megat nampak tidak senang mendengar berita itu. Nampaknya, semakin sukarlah Megat mau merampas Hawa dari Bujang. Megat, majikan Hawa, sebenarnya sudah lama menaruh perasaan cinta pada Hawa. Megat jatuh cinta sejak pertama kali melihat Hawa. Ketika mengetahui status Hawa sudah menjadi istri orang, Megat nampak sangat kecewa, tetapi Megat masih berusaha menakluk hati Hawa, apatah lagi ketika Megat mengetahui pekerjaan Bujang sebagai penjual ikan. Bujang mulai memikirkan niat berkawin dengan Diana. Dia tidak mau perkawinan yang bakal berlaku melukakan hati Hawa dan menjejaskan kandungannya. Bujang akhirnya bertegas dengan Diana, dia tidak mau berkawin. Bujang juga mengajak Hawa tinggal di rumah keluarga mertuanya untuk sementara. Bujang jadi agak sensitif sejak Hawa mengandung, ditambah lagi dengan hasutan Diana.
Kononnya Hawa ada hubungan sulit dengan Megat, sebab itulah Hawa tidak mau berhenti kerja seperti yang Bujang minta. Situasi menjadi semakin rumit ketika Bujang melihat Hawa dan Megat menikmati makan tengah hari bersama, sambil bergurau senda. Hati Bujang tidak keruan, terbakar api cemburu. Bujang dan Hawa saling memendam perasaan cemburu. Hawa cemburu Bujang rapat dengan Diana. Walaupun masih menaruh perasaan pada Hawa, Megat tidak mau rumah tangga Hawa dan Bujang terlerai. Megat tahu, Hawa sangat mencintai Bujang, dan pasti menderita jika Bujang menceraikan Hawa. Megat tidak mau Bujang terus dihantui api cemburu. Megat menjelaskan semua perkara pada Bujang. Megat pastikan Bujang tidak lagi salah faham, dan ketika Bujang sadar dirinya salah, berlaku perkara buruk pada Hawa, Hawa terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lebih menyedihkan, mereka kehilangan anak dalam kandungan Hawa. Dokter juga sahkan Hawa mungkin sukar untuk hamil lagi. Seiring berjalannya waktu, cinta Hawa dan Bujang semakin kuat. Perkawinan mereka diserikan dengan kehadiran seorang cahaya mata yaitu Umar. Walaupun bukan lahir dari rahim Hawa, mereka tetap menyayangi Umar seperti anak sendiri. Bujang tidak jadi berkahwin dengan Diana, walaupun mereka hampir sahaja terkahwin. Hawa pula jatuh sakit dan perlukan penjagaan rapi. Bujang setia menemani Hawa. Dia berusaha sehabis baik untuk menyediakan rawatan terbaik untuk istri tercintanya, Hawa. Di akhir cerita, Hawa dan Bujang hidup bahagia bersama Umar. Mereka berjanji akan saling melengkapi hingga akhir hayat. Bujang yang awalnya seorang lelaki yang sering ditolak pinangan, menjadi rebutan gadis-gadis kampung. Namun, ia sama sekali tidak memudarkan perasaan sayang dan cinta pada Hawa, suri hati hidupnya.